Gue gue tuh gue itu orangnya penasaran bang, penasaran. Jadi walaupun gue nggak boleh, misalkan kayak nggak boleh di center ya, tapi gue tetap center karena gue pengen tahu gitu. Terus gue jalan, nah udah nih bang, turun tangga terakhir itu kan Telaga Biru kan. Yeah. Gue center kanan, gue center kiri. Maksudnya gue pengen lihat kayak gimana gitu loh. Gue center ke kanan dulu bang pertama. Gelap nggak kelihatan apa-apa gitu dong. Terus gue center lagi ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu kan ada pos ya, ada pos. Gue center sebelah kiri, terus gue balik lagi bang. Gue tuh ngelihat kayak wujud putih. Dia cuman kayak putih gitu, putih panjang. Gue nggak, kalau ditanya mukanya kayak apa gue nggak tahu. Cuman gue tahu tuh rambutnya aja tuh kayak orang kribo gitu loh. Jadi baju sama rambut sama bang. Oh jadi sejajar gitu ya? Iya. Jadi seru juga tuh. Iya. Hutan lebat yang sunyi, di mana pepohonan tinggi menjulang dan hanya suara angin yang berdesir. Di tengah kegelapan malam, narasumber ini yang awalnya hanya ingin menikmati ketenangan alam, justru menemukan dirinya dalam situasi yang penuh dengan teror. Apa yang dimulai sebagai petualangan seru berubah menjadi mimpi buruk ketika narasumber ini mulai melihat sosok kuntilanak. Wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai yang muncul dari kegelapan. Bayangan itu semakin nyata dan mengerikan, membuat setiap langkah terasa berat dan menakutkan. Namun, teror tak berhenti sampai situ aja. Ketakutan narasumber kita mencapai puncaknya saat ia tiba-tiba merasakan tubuhnya tidak lagi berada dalam kendalinya. Ia mengalami kesurupan. Merasa ada kekuatan gaib yang mengambil alih dirinya, membuatnya bertindak di luar kehendaknya sendiri. Mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung aja gas masuk ke ceritanya. Jadi kali ini gue mau berbagi cerita untuk pengalaman pendakian pertama gue di Gunung Gede bang. Pertama kali. Nah jadi sebelumnya gini bang, gue punya om, tapi omnya itu umur masih di bawah gue. Oh, sepupu atau? Om, adiknya nyokap. Oh iya, om, oke. Adik, tapi umurnya masih di bawah gue. Oke. Dia rumahnya di Solo, deket kan tuh sama laut tuh. Terus gue rencana nih, gue udah ke laut tapi belum ke Gede gitu. Maksud dia, lo orang Jakarta masa belum ke Gede sih gitu. Ya udah ya boleh ke sana. Gue rencanain dah tuh bang. Cuman di situ yang bisa itu gue berlima. Gue, suami gue Wahyu, terus temen gue Uli cewek, terus satu lagi temen gue Reza, satu lagi Mawan. Jadi ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Berlima. Gue rencanain berangkat itu Jumat malam bang. Habis balik gawe tuh, kita mau motoran dah. Nah terus gue share dong, ada lagi nggak nih yang mau ikut gitu. Karena yang fix kan baru 5 ini. Terus yang tadi gue bilang, om gue itu komen, telepon. Eka lu yakin mau ke Gede? Katanya. Iya. Kenapa? Itu lebih serem loh dari laut, kata dia gitu.
Bukannya Lau yang paling serem, jadi kayak main serem-sereman Iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak cuman obrolan awam aja gitu Ah, kan. Ya udah dong, gue cuman ya udah, gue pikir omongan biasa. Dia setelah itu gue balik ke rencana gede, nggak ada yang mau ikut, akhirnya keep di kita di 5 orang. 5 orang nih 5 orang. jalannya. Berangkat lah tuh gue di hari Jumat jam 11 malam bang, naik motor. Kita jalan dari rumah sampai di base camp Putri itu sekitar jam 3 pagi. Itu posisi base camp tuh udah rame bang. Cuman kan temen gue, salah satu temen gue itu udah konfirmasi ke Yang base camp. pihak base camp gitu loh. Dan jadi alhamdulillah udah dapet tempat gitu loh. Nah setelah itu, ini kan gue rencananya lintas ya bang. Lintas, jadi gue naik Putri turunnya Cibodas gitu kan. Gue nggak ngerti tuh lintas itu gimana gitu Iya, maksudnya. iya. Gue nggak ngerti, cuman gue tinggal ikutin aja karena Reza itu kan udah pengalaman ke sana. Jadi lu memang ikut-ikut aja Ngikut ya? dia, terus gue sampai base camp tadi jam 3, gue tidur, istirahat segala macem. Karena kita rencana besok pagi niatnya mau jalan jam 6. Ya. Jam 6, itu biasa ya, rencana. Baru rencana. Iya rencana jam 6, terus pagi bangun, prepare, logistik, sarapan, segala macem. Selesai jam 8. Ya, Naik tuh. mundur. Gue gak ngerti dah Reza tuh udah mempreparekan apa gitu sama Wahyu. Karena kan gue gak gitu paham ya bang, pos-posnya. Terus jujur gue kalau dari pos 1 ke pos 2 berapa jam, pos 2 ke pos 3 berapa jam, itu gue kan gak paham. Otomatis cewek juga kan pasti banyak nanya gitu Iya, dong. Berapa jam, udah tahu nanti nanya lagi. Gitu deh gitu. Sampai tua tuh nanya. Berapa jam? Iya. Nah kan kita udah nggak naik gunung. Masih nanya per pos aja. Oke lanjut. Deh, terus gue start lah jam 8. Oke. Udah semua udah persiapan, udah rapi, gue berangkat. Jalan sampai di pos 1 itu kurang lebih gue 1,5 jam. Oke. 1,5 jam apa 2 jaman. Dari base camp nih ya. Iya, Oke. itu gue memang agak lama ya bang. Jalannya pelan-pelan banget. Terus gak ada, maksudnya alhamdulillah lah jalan lancar, masih bisa ketawa, ngobrol segala macem. Nah dari pos 2 itu, pos 1 ke pos 2 sama. Oke. Nggak ada apa-apa lah, alhamdulillah jalan seperti biasa. Ya kita ngobrol biasa gitu. Terus kan bawa bekal toh, bawa bekal dari base camp buat dimakan di pos 3. Iya. Nah terus dari pos 2 itu ke pos 3 kita jalan lagi bang. Jalan sampai pos 3 itu udah jam, itu agak lama memang. Dari pos 2 ke pos 3 memang agak lumayan lama. Iya. Karena tuh kayaknya 5 langkah gue berhenti deh. Oke, Gue nggak tahu memang kenapa bisa pendakian sampai pos santai lah 3. Gue bisa sampai pos 3 itu jam 3 sore. Lo 3 hitung deh tuh sore. berapa jam. Ya, santai Santai sesantai itu sekali. ya. Iya, terus gue gelar makan, terus jajan segala macem, istirahat juga, yang ngerokok lah segala lah. Pokoknya segala kegiatan break ya di situ. Sambil preparein gitu, karena kan udah semakin sore juga kan. Otomatis bukan kemungkinan, udah pasti kita akan ketemu malam gitu kan. Terus itu kalau nggak salah udah jam 4:30 atau jam 4:30 lah. 4:30? Sore lah ya. Di pos? 3. Masih di pos 3? Masih pos 3. Jalan, nah itu karena nguber biar jangan terlalu malam, itu bisa nguber tuh bang. Dari pos 3 ke pos 4 itu maghrib. Jadi masih bisa jalan cepat. Iya. Pos 4 itu udah maghrib, di pos 4 kita sebentar doang bang. Sebentar doang. Di situ nggak ada ngebreak makan atau apa, nggak ada. Cuman kayak bentar tarik nafas dikit-dikit lah. Copot carrier juga sebentar doang. Udah kita berangkat lagi ke pos 5 ya, yang alun-alun tuh. Nah itu kan dari pos 4 ke pos 5, itu gue berasa banget pengen pulang bang. Karena sumpah itu treknya gue sih belum banyak ke gunung. Iya. Jujur baru setelah ke Gede ini kan baru 2
gue baru ke Cikuray sama ke Lau. Menurut gue 2 gunung itu masih bisa gue paksa untuk jalan gitu. Tapi di trek Putri ini dari pos 4 ke pos 5 itu gue gue nggak sanggup bang. Nggak sanggup karena treknya itu ya. Treknya berat, ditambah waktunya udah makin malam, makin dingin, terus tenaga, suges segala macam udah habis gitu kan. Tapi kita mau terus sampai Surken gitu loh kan. Kalau udah sampai kan tinggal gelar segala macam kan enak gitu. Akhirnya tetap diusahain, cuman ngeluh doang gitu ke suami ya, bilang udah nggak kuat, pengen pulang, tapi kan nggak boleh bilang kayak gitu. Nanya juga udah berkali-kali sampai bosen kali yang jawab si Reja kan. Bentar lagi sampai. Ya biasa lah bang cerita-cerita kayak gitu kalau di jalan. Nah akhirnya sampai di alun-alun itu jam 8 apa setengah 9 malam. Itu di alun-alun ya bener jam segituan. Terus karena kita lintas, otomatis kan kita cari tendanya ke barat dong bang. Jadi kita jalan lagi, sampai akhirnya di Surken, di Surken baratnya kita buka tenda tuh situ. Buka tenda, istirahat. Itu jam 11 malam aja baru masak bang. Baru istirahat gitu, baru kelar. Iya. Baru kelar di situ jam 11-an masih masak, masih prepare lah untuk istirahat tidur gitu loh. Buat besok pagi kan. Karena akan lintas turun kan. Terus tidur itu semuanya jam 1. Jam 1 malam. Tutup tenda, jam 1 kita tidur. Dan alhamdulillah tuh nggak ada kejadian yang gimana ya bang. Alhamdulillah fun-fun cuman aja kita lah ya. Yaudah kita cuman bisa, alhamdulillah bisa istirahat lah, bisa istirahat tenang gitu. Paginya bangun karena kita malamnya udah preparing jam 6 itu rapi-rapi karena posisinya lintas. Jadi kan summit ya gitu ya. Summit lah ya. Summitnya. Jadi summit sekalian turun kan. Ya kan beresin. Itu sebenarnya tuh jam 9 rencananya. Rencana summit. Jam 9. Nah, katanya sih ya kalau jalur dari lintas Putri ke Cibodas itu panjang. Asli, panjang ya. Panjang. Tapi di situ pikiran gue nggak, karena gini bang, kalau gue tuh orangnya gini. Kalau gue mau naik gunung, gue malah mencoba untuk menghindari. Pertama tuh cerita-cerita tentang horor gunung itu. Jadi gue nggak tahu spot-spot mana. Gue nggak tahu. Terus kayak estimasi pendakiannya berapa jamnya gue nggak tahu. Itu sebenarnya bagus tapi gue nggak mau. Gue nggak tahu, gue begitu. Nah, gue begitu. Nah jadi gue cuma nanya aja gitu loh. Nah udah tuh pagi kita bangun rapi-rapi, beres sih jam 11. Jam 11. Jam 11. Molornya jauh banget. Nih ya, jam 11 siang. Jam 11. Jam 11 dari Surken itu ke puncak. Sampai puncak jam setengah 1 siang. Otomatis kita langsung turun dong bang. Ngopi, foto-foto, video. Ya kan tahu sendiri kan, gede ramenya minta ampun. Ada sesi-sesi antri ya kan. Oh antri di foto antri, puncak nih? Antri foto. Antri bang, gitu? Rame banget. Pas waktu itu gue rame banget. Ngantri segala macam tuh. Terus jam 2 gue baru mulai turun via Cibodas. Jam 2 siang. Dari puncak nih ya? Dari puncak jam 2. Nah di situ agak khawatir bang. Karena kan ini udah jam 2. Udah pasti kita ketemu malam lagi. Gitu. Terus jadi si Wahyu bilang, suami gue tuh bang, jangan sampai kita ngelewatin Telaga Biru itu. Bukannya Lau yang paling serem, jadi kayak main serem-sereman gitu. Jadi kayak cuman obrolan awal gitu loh. Cuman kayak nggak mungkin ya, karena apalagi ditambah gue turunnya itu lama gitu loh. Jadi gini loh bang, gue itu punya bukan nggak, gue dibilang penyakit juga nggak ngerti ya, tapi udah 2 kali gue pendakian. Kalau turun itu kaki gue nggak kuat, jadi tuh kayak sakit gitu. Udah 2 kali juga gue ke Cikuray, gue ke Lau, itu selalu gue dibopong.
Pas turun. Selalu kayak gitu. Oke. Jadi gue nggak jalan cuma sedikit, endingnya digendong lah, digotong lah gitu. Yang bikin tuh kayak merusak pendaki. Menurut gue sih, gue jadi gak enak sama yang lain gitu, karena kan mereka harus nungguin gue. Yang akhirnya dipilih setengahnya turun, setengahnya nungguin gue gitu. Takutnya tuh mereka kapok jalan sama gue, Bang. Sampai sekarang ini tapi nggak dikapok kan? Enggak sih, nggak tahu hati, enggak Bang, enggak. Selalu sakit kan, terus ditambah lagi gue beraniin diri, padahal gue nggak mau nanya, Bang. Gue tanya sama Reja, ini berapa lama kira-kira gitu kan? Panjang Kak, katanya. Ya udahlah, Bismillah aja. Gue jalan dari jam 2 turun ke bawah sampai di kandang badak itu aman. Ya. Cuma memang lama sampai kandang badak itu gue jam 5:30. Mau maghrib tuh ya? Maghrib gue inget di apa tadi? Kandang badak. Itu gue maghrib terus sebenarnya bingung itu mau dilanjutin atau enggak ya, Bang. Iya. Tapi kan karena besoknya gue harus kerja, jadi gue mau nggak mau harus turun di hari itu gitu loh, Bang. Dipaksa. Nah terus kaki gue udah mulai sakit, Bang. Oke. Kaki gue udah mulai sedikit sakit gitu. Tapi gue paksa, karena gue nggak mau ngomong juga, kasihan sama yang lain kan, Bang. Gue tetap jalan. Terus sampai di pos yang abis ini loh, Bang. Apa? Air panas. Air panas itu loh. Oke. Di situ gue berhenti. Itu gue lumayan lama. Gue berhenti karena gue udah mulai nggak bisa melangkah. Ini Sakit. kondisinya Udah malam nggak hari bisa. ya? Itu udah malam. Sekitar jam 7 atau jam 8 lah ya di situ gue. Itu pendakian tuh udah nggak ada, Bang. Udah kayak udah abis, udah nggak ada lagi yang lewat gitu. Udah pada turun lah ya? Udah nggak ada yang lewat sama sekali di situ. Terus ada satu juga itu gue minta apa tuh salon pas ya yang buat kaki. Gue udah segala macam, udah koyo kemana-mana, udah sampai ngolesin segala macam. Tapi memang tetap nggak bisa ngelangkah aja gitu loh, Bang. Yeah. Akhirnya dipaksa. Tiba-tiba itu posisinya kayaknya sih menurut gue memang biasa ya, kayak ada kayak ada sesuatu gitu dari pohon tuh jatuh ke kita orang, tapi gede gitu loh, Bang. Gue gak ngerti buah atau apa gitu, jatuh di tengah-tengah kita, terus kita langsung buyar gitu loh. Langsung kayak jatuh, tapi untungnya gak kena karena kita langsung refleks gitu loh. Iya. Berarti ini semuanya Kan nungguin gue, Bang, istirahat ngalamin? dulu. Jatuh terus pada cuman kalau kita pikirannya positif kan, itu cuma sesuatu yang dari pohon jatuh aja Iya, gitu. oke. Tapi di situ pikiran gue agak lain. apa yang lu pikir? Jadi gue langsung kayak suges ke inget kata-kata saudara gue itu loh, Bang, om gue yang telepon itu. Nggak tahu, tiba-tiba ke situ aja, bang gitu. Gue tiba-tiba kepikiran ke situ. Aduh, gitu. Udah ada tadinya yang cuman gue berusaha biar nggak sakit kakinya, sekarang ditambah sama takut. Wah, lengkap tuh ya. Udah mulai campur di situ. Jalan 5 langkah berhenti. Jalan 5 langkah berhenti. Akhirnya sampai gue di pos yang air terjun itu apa namanya, Bang? Oke, iya, pemancangan. Pemancangan. Sampai di pemancangan itu suami gue kayak agak takut kalau kita doang yang turun berlima. Oke. Dan nggak ada pendaki sama sekali pada saat itu? Tadinya nggak ada. Oke. Terus alhamdulillahnya akhirnya kita jalan lagi tuh, Bang. Jalan sedikit ke depan, itu ada rombongan 7 orang. Ya. Cowok semua. Itu bertujuh mereka, terus suami gue minta bareng. Bang, tolong temenin yuk kita turun bareng-bareng karena istri saya lagi sakit, kata dia gitu. Terus gue jalan sama mereka. Jalan itu cuman karena rame kali ya, rasa takut gue udah mulai agak hilang tuh, Bang. Yeah. Udah mulai agak hilang. Terus gue jalan sampai ke jembatan ya, jembatan dulu kan tuh. Jembatan itu perasaan memang udah nggak enak. Cuman nggak enak doang gitu, kayak kaki semakin sakit, terus
semakin capek juga, terus semakin ngeluh gitu, kayak gue pengen udahan aja, pengen berhenti. Cuman tetep mikir kasihan lagi, balik lagi ke mereka gitu loh yang udah nemenin gitu kan bang. Gue akhirnya jalan, nah udah gitu di depan itu gue inget banget si Reja, dia kan paling depan. Karena gue udah bilang gue pengen lihat Telaga Biru kayak apa gitu. Gue cuma pengen lihat bentuknya, bukan horor atau apanya bang. Gue pengen lihat pemandangannya aja gitu kayak apa gitu kan. Dia sampai depan, dia bilang, "Kak Eka sampai nih di Telaga Biru," kata dia. "Udah sampai nih Kak." Nah terus tiba-tiba gue tuh gue itu orangnya penasaran bang, penasaran. Jadi walaupun gue nggak boleh, misalkan kayak nggak boleh di center ya, tapi gue tetap center karena gue pengen tahu gitu. Terus gue jalan, nah udah nih bang, turun tangga terakhir itu kan Telaga Biru kan. Gue center kanan, gue center kiri. Maksudnya gue tuh gue pengen lihat kayak gimana gitu loh. Gue center ke kanan dulu bang pertama, gelap nggak kelihatan apa-apa gitu dong. Terus gue center lagi ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu kan ada pos ya, ada pos. Gue center sebelah kiri, terus gue balik lagi bang. Gue tuh ngelihat kayak wujud putih. Alhamdulillah bisa istirahat lah, bisa istirahat tenang gitu. Paginya bangun karena kita malam, dia cuman kayak putih gitu, putih panjang. Gue nggak, kalau ditanya mukanya kayak apa gue nggak tahu. Cuman gue tahu tuh rambutnya aja tuh kayak orang kribo gitu loh. Jadi baju sama rambut sama bang. Oh jadi sejajar gitu ya? Iya. Ya, jadi serem juga tuh. Iya. Terus gue center, terus dia langsung karena posisi gue kan miring ya, miring gitu. Dia pun miring juga nyerong. Oh jadi memang posisi dia miringin. Miring, jadi dia nggak ngadep gue, nggak ngebelakangin gue, tapi dia miring. Jadi kayak setengah gitu loh bang. Nah terus dia langsung apa sih? Kayak gue dibilang lari enggak, terbang enggak, tapi kayak langsung beng gitu loh bang, langsung ke apa, menuju ke gue tapi posisinya kilat gitu loh. Sep. Nah dari situ gue langsung mikirnya tuh kan nyamperin gue gitu dong bang. Akhirnya gue langsung duk kenceng banget bang, kenceng banget. Terus gue narikin, itu kan banyak tuh orang-orang. Cewek kan berarti cuma gue doang sama temen gue dong. Semuanya kan yang 7 rombongan tadi cowok semua. Gue tarikin aja tuh bang. Gue tarikin semua tangan yang ada di kanan kiri gue. Gue tarikin semuanya sampai mereka kayak ngepung gue gitu loh bang. Biar tuh kayak kekepung gitu. Terus gue tuh kalau ke gunung itu sebenarnya sampai detik ini pun selalu sugesti tuh gue takutnya ketika gue melek gitu, terus gue ada di dunia mana, selalu kayak gitu. Sebenarnya gue ada bang sampai sekarang pun gitu loh. Sugestinya sampai segitu? Ada. Terus langsung kayak gue ketakutan gitu, gue tarik. Akhirnya gue jalan tapi dengan gandengan tangan tuh yang numpuk gitu loh. Diangkat juga kan, kaki gue juga sakit bang, ngelangkah selangkah aja nggak bisa kan. Sambil dibopong jalan ngumpul. Terus sebelah gue tuh cewek itu, si Uli temen gue. Pandangan gue tuh udah nggak bisa ke depan karena kan udah banyak orang kan. Jadi gue ngatain kaki aja, gue ikutin langkah kaki mereka gitu. Dari sekian banyak kaki yang di bawah, jadi kayak ada longgar dikit loh bang. Ini kaki gue, ini kaki temen gue. Masih ada space gitu ya? Space di sini nih. Tapi ini udah numpuk nih. Itu posisi dia itu ada di situ bang. Ini maksudnya sosok yang dilihat di Telaga Biru itu? Iya, kan masih dia. Gue bilangnya selalu dia. Dia masih di situ. Dia ada di situ. Tiba-tiba kan karena gue posisinya di bawah, gue ngelihat dia. Terus dia langsung di situ dan beng, gelap semuanya. Skip tuh lo. Langsung gelap. Gue nggak tahu, gelap aja. Ternyata kejadian itu posisinya gue pingsan. Ternyata ya, karena kalau yang gue rasain ya udah itu cuma gelap aja gitu loh. Ternyata di situ ini sih mereka ya, versi mereka tuh bilang itu gue pingsan. Ketika pingsan itu kan suami gue mau ngegotong gue bang. Gue kan badannya kecil nih. Bukan dulu, waktu kemarin gue ke Cikuray atau gue ke Lau, itu gue digendong bang. Yang di Cikuray itu dari pos 1. Kalau yang di Lau itu dari pos
2 apa ya. Ya. Itu gue digendong sama dia sendiri, dia bisa. Tapi di situ katanya yang gendong itu 5 orang bang. Gendong lu Berat katanya, nggak bisa. di papah gitu tuh. Jadi ada yang megang tangan, kaki kayak dibopong, tapi dia kayak oke, ditanduk, tapi kayak mereka kan gak ada ditanduk tanduk. modelnya. Iya. Ditanduk gitu. Terus ditanduk, jalan, terus jalan. Gue gak ngerti lah sampai pos berapa, gue dibawa. Tiba-tiba gue posisinya tuh, gue melek tapi gue ngeliat langit bang. Jadi itu posisinya gue udah ditandu gitu ya. Iya. Gue melek tuh udah gelap, gue langsung sadar gitu. Terus gue langsung bilang turunin gitu. Jadi karena gue udah di atas gitu kan. Terus diturunin, abis diturunin di situ, gak tau bang, gue bawaannya pengen nangis gitu. Terus udah cuma pengen nangis aja. Terus seketika gue bukannya jalan lagi. Yang tadinya gue jalan itu cuma 1 langkah, 2 langkah, beratnya minta ampun. Abis turun dari bopongan tadi itu, gue langsung lari bang, sampai ke base camp. Lari. Dikejar tuh. Gue nggak ngerti gue dikejar atau gimana. Pokoknya gue jalannya udah bukan jalan lagi. Padahal kaki gue sakit. Kalau logika kan kaki sakit bang. Tapi kenapa gue bisa Lari gitu loh. berarti dalam kondisi yang memang tidak sadar juga pas saat lari. Ya harusnya kayak gitu. Karena kan kalau logika kaki gue sakit gitu. Oke. Itu udah jam berapa itu? Jam 1:30 pagi ya. Gitu loh. Nah, itu kan kejadian pertama di gunung itu ya. Dengan si dia gitu loh. Sampai base camp itu jam setengah dua pagi ya. Di situ udah kayak dari base camp Cibodas aja tuh gue udah apa sih, jalan dari warung ke warungnya aja tuh udah nggak bisa gitu. Terus gue cuma kayak bengong, masih ada suges, dan itu ke bawah gitu loh bang, sampai gue di rumah. Gede gitu loh bang, gue nggak ngerti buah atau apa gitu jatuh di tengah-tengah kita, terus kita langsung buyar gitu loh. Dan sosok itu masih ngikutin atau gimana tuh? Gue pendakian kedua ada sih. Di pendakian Perlu kedua. dilanjut gak? Boleh dilanjut. Nah memang kan ini kan kisah yang nggak lu alamin sekali 2 kali. Iya. Bukan hanya sekali aja ya. Dan ini yang kedua kali. Nah gue pengen tahu dong, dari cerita kedua kali ini di Gunung Gede itu ceritanya seperti apa tuh? Hampir sama sih, cuman yang ini gue nggak lintas. Cibodas. Oke. Gue Cibodas. Terus gue pun sebenarnya sama kejadian pertama masih rada kurang gimana ya, nggak kena gitu loh. Karena menurut gue kalau ngerasain itu masih oke lah ya, tapi ini kan berupa wujud gitu. Gue pun agak segan gitu kalau cerita ke orang gitu. Tapi real itu sosok gitu loh bang, sosok. Dan gue ketemu lagi di pendakian kedua. Di tahun yang sama atau berbeda? Itu berapa bulan setelah kejadian itu deh. Oke. Tapi ini gue perginya gue lebih rame. Bukan 5 orang doang berarti, lebih dari 5 orang? Lebih, itu kalau nggak salah gue 12 orang. Oke. 12 orang. Gue 12 orang berangkat kayak biasa ya bang, ya prepare segala macem lah ya. Cuman karena gue tahu itu, sekarang gue jadi tahu itu tempat horor. Jadi gue menghindari nih bang, bener-bener menghindari tuh. Ayo kita jangan ya seperti rencana kemarin-kemarin lah, jangan sampai turun malam. Tapi endingnya ketemu lagi malam lagi gitu. Berarti di pendakian kedua nih turun ketemu malam lagi, lewat Telaga Biru itu lagi. Lewat Telaga Biru lagi, malam lagi bang. Cuman kalau yang ini kayak gue udah prepare gitu loh, dan kaki gue sama sakit juga. Tapi lu udah prepare nih ya? Berarti lu udah pasti... Prepare-nya tuh kayak gini loh. Kan gue sama sepupu gue tuh ikut kan. Dimas namanya. Gue bilang, Dim nanti pas udah mau ke jembatan, kita ngobrol ya gitu. Ngomongin apa kek gitu. Jadi biar pikiran gue gak ke situ. Karena gue udah mendekati malah makin takut. Dan gue bawaannya pengen cabut aja gitu loh bang. Gimana caranya gue gak ngelewatin situ gitu loh. Terus tiba-tiba ya udah, ayo kita ngobrol aja gitu loh. Akhirnya gue jalan. Nah ini juga sama bang, jam 10-an ya kalau nggak salah deh.
Oke. Sama-sama jam 10:30 juga, jam-jam Iya. segituan. Terus jalan pas di jembatan itu tuh udah kayak kalau ngomongin situasinya sih nggak horor ya. Wah, karena mungkin rame kali ya. Emang. Tapi gue makin deket, makin takut gitu loh. Iya. Makin deket ke si Telaga Biru itu gue makin takut. Nah terus di sepanjang jalan gue, di sepanjang jembatan itu gue cuma ngobrolin yang nggak penting sama Dimas tuh. Ya ini nggak penting ketawa, padahal nggak lucu tapi gue ketawa aja gitu ya bang. Saking gue biar nggak mikirin itu. Nah udah di ujung, jadi beberapa sebelum turun tangga itu sosok yang kemarin itu. Dia ada lagi dengan wujud yang sama bang. Lagi bang, gue tuh ngelihat kayak wujud putih dengan wujud yang sama. Posisinya? Sumpah bang, gue nggak ngerti gitu ya, gue mau percaya sama diri gue sendiri, tapi gue lihat gitu. Terus kayak bang dia ada di depan, tapi posisinya dia nggak di pos, dia udah ngejedok aja gitu, berdiri gitu di situ. Bukan nyampingin lagi nih? Enggak, dia berdiri, tapi ngadep. Dan gue nggak tahu kalau ngomongin muka lagi gue nggak tahu. Oke. Tapi kayak udah rambut aja gitu loh, rambut kayak pokoknya posisinya lebih banyak rambut dibanding baju gitu. Jadi baju Dan putihnya mukanya itu ketutup gitu? Iya. Jadi kayak rambut semua sampai kaki keribu. Jadi putih-putihnya itu kayak cuma sekelebat gitu loh. Nah, gimana tuh Teh? Ketika memang ini kan menurut gua sosok ini kan munculnya bukan kayak waktu pertama nih, benar-benar di depan muka lo lah ya, Iya. depan berpandangan lu tuh gimana tuh responnya lu tuh? Pengen nangis. Gue langsung kayak dada gue tuh kayak diteken gitu. Ini ya kalau gue rasain ya. Itu mungkin kalau orang punya rasa takut di titik paling takut itu kali, begitu rasanya kali ya. Dada diteken, terus gue udah bonek, gue pengen nangis gitu. Nangis kayak sejadi-jadinya. Terus yang ya itu balik tadi, yang gue jalannya cuman selangkah masih sakit. Itu gue jadi posisinya di depan itu ada namanya Harry, dia paling depan. Harry. Reja kan di belakang, paling depan tuh si Harry. Terus gue ngeliat dia, gue nggak tahu kenapa, jadi kayak gue nggak tahu gue ngelakuin apa gitu bang. Tapi posisinya tuh ternyata gue lari aja gitu, lari. Berarti nyalip beberapa temen lo di depan nih? Iya nyalip. Nah karena di paling, jadi kayak terus teman-teman gue tuh yang belakang cuman teriak tangkep gitu. Cuman kayak teriakin tangkep gitu, tangkep itu Eka tangkep gitu kan. Gue denger itu, tapi gue nggak tahu. Gue berusaha, kalau gue berusaha lari sekencang itu kayaknya gue nggak mungkin masih balik lagi, kaki gue sakit gitu. Tapi itu gue lari gitu loh, gue lari kenceng. Nah yang di depan gue itu tadi Seri, dia yang Ngejar. cepet nangkep. Posisi nangkepnya itu gue udah bukan lari lurus bang, gue udah lari mengsong, udah mau ke arah si telaganya, tapi udah ketangkep sama si Eri itu, gitu. Oke. Tapi posisinya dia ada gitu loh. Masih ada? Dan iya orang, jadi kayak gue gak tahu ya, maksudnya kan kayak di luar logika aja, nalar gitu loh. Jalan aja udah lari. Gue inget bang doa-doa apa yang harus gue ucapin, tapi gue nggak bisa. Oke, skip gitu. dah lo itu pada saat itu ya. Gue inget gue harus baca apa gitu, jadi biar gue nggak takut, nggak tahu gitu, kayak ngeblank aja gitu, ngeheng gitu, tahu-tahu jalan aja gue lari, ditangkep. Itu gue ngelewatin teman-teman gue, gue berharap kayak gue menghindari dia gitu loh bang. Kalau pikiran itu kocak sih ya, cuma kayak ya udah lari gitu, terus ditangkep sampai Harry, udah langsung dipegangin sama sebelah kirinya Reja, sebelah kanannya Dimas. Bener-bener dibopong. Jadi gue posisinya itu, nih mereka berdua tuh mungkin agak kurang percaya kali ya. Jadi mereka kan ngegandeng gue, tapi posisinya itu kaki gue udah nggak napak bang. Jadi kayak melayang gitu, gimana sih, kayak ngambang tapi gitu. Tapi kondisi masih dibopong ya? Iya, abis ketangkep itu yang bopong. Jadi kanan sama kiri gitu. Berarti keangkat dong? Keangkat. Bopoknya? Keangkat. Oke. Keangkat.
Ini menurut mereka lagi nih, balik lagi ke menurut mereka. Dari situ gue katanya kalau lari sih kan nggak mungkin ya karena napak ya, nggak napak. Mereka bilang terbang. Mereka neter bang sampai kocar kacir. Oh, Ngerti iya, nggak, Bang? ngerti gue. Jadi lu dibopong, terus lu bawa terbang nih 2 anak. Iya. Iya, Jadi dia gue ya itu mereka yang iya, ngerti gue. akhirnya gila gue sehoror itu gitu loh. Gila sih nih, sampai bawah tuh. Iya sampai apa? Base Tempat camp. pemeriksaan. Itu sampai base camp. Dari telaga itu. Buk. Ketinggalan semuanya. Kita bertiga doang. Mereka yang neter bobat babet itu. Sampai nyimbanginnya susah. Pentok sana, pentok sampai jatuh segala macam. Berarti memang kondisi lu pada saat itu memang udah nggak sadar nih Teh ya? Atau setengah sadar? Setengah sadarnya tuh karena gue tahu gue gimana caranya biar kabur, tapi ternyata kok caranya begitu ya gitu loh bang. Oke. Gue bisa lari sekencang itu ya gitu. Jadi ini gue balik lagi gue cerita begini pun yang kayak gue lari tangkep, gue tangkepnya denger. Tapi kan gue nggak tahu situasi gue lari seperti itu gitu. Jadi ini diceritain juga gue gitu loh bang. Gitu. Dan menurut pengakuan temen Tapi, lu nih, lu ngebawa terbang padahal ya? Iya itu. Iya, Gila sih Eka. Sampai pada capek karena mereka nggak bisa ngimbangin si Reza sama si Dimas. Gitu. Ketika sampai base camp, gimana tuh kondisinya? Udah netral kah atau gimana? Enggak sih, masih rada panik aja sih. Lebih ke panik, ke pengen nangis terus yang merinding nggak selesai. Dan itu sih kayak yang kejadian pertama itu memang kayak kebawa ke kehidupan hari-hari ya. Jadi gue rada noit. Yang tadinya cuma pipis turun kan gue toiletnya di bawah. Turun bisa sendiri, sekarang minta ditemenin kayak gitu. Nah terus yang kejadian kedua ini sih lebih serem gitu, kayak lebih kayak gue itu kayaknya takutnya perasaan gue doang, tapi kayaknya itu kayak nempel aja gitu loh bang. Gitu karena dia lagi gitu. Dan ini yang kedua kalinya ya? Iya. Gila Asli sih. bang. Gue juga nggak pernah jujur gue kalau orang cerita pun gue mungkin rada setengah percaya ya. Dan gue tipe orang yang memang kurang percaya sama yang cerita-cerita kayak begitu. Nah, tapi gimana tuh ketika lu bisa mengalami hal yang seperti itu yang gak lu percayain? Menurut lu? Ya gue percaya 100% kalau itu ada gitu loh. Ya contohnya kasus gue yang kecelakaan itu dia bisa sampai mau bikin kita celaka gitu terus. Gue nggak ngerti kalau yang di gunung ini maksudnya apa gitu, cuman dia nakutin atau gimana nggak ngerti. Yang pasti gue ngelihat Perwujudannya. ngelihat wujudnya itu, ngelihat gitu loh. Ya kalau ditanya wujudnya, kalau kita kan tahu misalkan kayak sorry nih kayak kuntil anak gitu ya, berupa perempuan rambutnya panjang begini-begini, ada ini ada mata segala macam. Gue inget betul gitu loh. Itu kayak cuman keribo bang, keribo panjang, pokoknya sampai itu rambut sama baju sama gitu loh bentuknya. Iya sejajar gitu loh ya. Sejajar. Tinggi gede gitu. Dan itu juga wujudnya sama-sama juga karena gue masih hatam banget. Oke. Nah ini kan kedua kali nih lu ngalamin kejadian yang mungkin sosok yang sama. Ada niatan untuk berikutnya ke gede lagi kah atau gimana tuh kak? Atau udah skip nih gue nggak mau lagi ke gede? Ketiga kalinya gue kesana. Masih penasaran? Ketiga kali kesana karena yang kedua itu nemenin sepupu juga gitu. Oke, yang ketiga kalinya nih? Iya, tapi gue ke yang ketiga kalinya itu gue kan udah mulai belajar untuk turun itu gimana caranya Adaptasi. Iya. Oke. Oh berarti gue nggak boleh jalan pelan nih gitu. Gue udah tahu lah. Jadi gue memang harus turun agak cepat gitu, nggak boleh pelan. Nah kalau yang ketiga ini diselamatin itu karena di tempat itu udah ada yang kesurupan bang. Oh, Jadi di Telaga Biru ada yang kesurupan nih? ada. Oke, Ada. selamat dulu ya? Ada beberapa rombongan orang. Gue nggak ngerti. Tapi memang rombongan orang itu kesurupan bang. Jadi gue lewat memang ada rombongan mereka itu. Ada. Banyak tuh yang kesurupan pada saat itu? Lumayan lah kayak masal gitu. Jadi setiap di sini kesurupan ntar jarak berapa
kesurupan lagi gitu. Oke. Dan ini kondisinya malam ya? Malam, cuman nggak semalam kemarin karena malah itu gue duluan, terus gue masih nungguin teman-teman yang lain kan. Iya. Jadi gue pas di pos apa tadi bang yang air terjun Iya. itu di situ, gue nunggu di situ. Oke. Itu gue sebenarnya di situ tuh jam 5 bang. Jam 5 sore? Udah sampai situ, yang lain masih pada di atas. Gue di situ cuma berapa orang ya? Seharusnya masih bisa tuh turun Bisa ke gue malam turun ya? ke bawah. Nah. Tapi karena gue pengen bareng-bareng gitu, gue takut, masih ada rasa takut, akhirnya gue nungguin mereka. Mereka sampai maghrib bang. Oke. Nah maghrib, udah gitu maghrib nyantai-nyantai dulu kan, turun-turun itu jam 7-an deh. Nggak terlalu malam kan itu kan, jam 7-an itu. Udah ada yang di situ, udah ada yang kesurupan. Memang lagi masanya kesurupan rombongan orang sih. Dan itu kesurupan bukan cuma satu orang ya, jadi Enggak. orang banyak ya. Itu kayaknya nyerupin sosok itu deh, Teh. Jadi lu keskip nih. Wah, ini keskip gue lagi nyerupin orang lagi gitu. Tapi takutnya tetap nggak hilang. Dan jujur gue kapok. Ke gunung. Enggak, gue kalau ke Gunung Gede lewat Cibodas, gue kapok. Oke. Dan 3 itu cukup kali lo ya. Itu terakhir kali. Kalaupun gue mau ke Gede, gue masih ke Gede bang, tapi Putri. Putri ya. Cibodas up dulu tuh. Enggak, Putri. Enggak, karena emang menurut gue itu pengalaman apa ya bang. Gila, gue kalau cerita itu pun kayak masih ada rasa takutnya gitu loh. Ini berarti lu cerita pasti ada rasa takut ya? Ada. Belum lepas banget berarti nih ya? Enggak. Semoga nanti ketika lu udah kelar cerita dari sini udah lepas tuh Teh ya. Karena kan banyak tuh yang dengerin nanti cerita-cerita lu. Biasanya ketika orang udah bercerita nih, udah didengar banyak orang, biasanya udah lepas tuh. Kalau gue nggak tahu ya bang, kalau yang namanya orang kesurupan itu rasanya kayak apa gitu kan. Gue nggak tahu. Tapi kalau gue cerita itu aja tuh kayak mulut gue udah mulai terbata-bata gitu loh. Terus dada gue udah sakit, terus bawaannya gue udah pengen nangis gitu. Saking ketakutan gitu loh. Karena gue kalau cerita itu kan berarti gue inget banget dong gitu loh. Kayak bang, secara langsung kayak kejadiannya baru kemarin atau baru tadi gitu loh bang. Iya, ngerti. Dan sosok dia itu kayaknya akan ada terus gitu. Semakin gue cerita gitu. Jadi gue abis kejadian itu gue juga nggak banyak cerita sama orang bang. Gue nggak mau cerita ke beberapa karena kan gue pikir nggak semua orang kan percaya ya bang. Benar, gitu. benar, Tapi benar. setiap gue cerita, orang yang mau dengerin itu pasti bilang, gila lu, gue merinding lo ya, nggak selesai-selesai. Gue pun begitu gitu. Dan saat ini gue juga begitu gitu. Oke. Nah, oke nih Teh, pendakian Gunung Gede yang mungkin menjadikan kesan buat lu tersendiri sampai lu kapok lihat jalur Cibodas ya. Tapi kalau putri-putri masih lah masih. ya. Oke nih, Teh Eka, thank you banget udah mau berbagi kisah pendakian lo di Gunung Gede dan beberapa teman-teman lo juga yang udah berbagi kisahnya di besok pagi juga nih. Sebelum kita mengakhiri cerita, lo punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua yang menonton video lo atau kisah lo kali ini nih? Pesannya apa ya? Perihal gunung. Iya, perihal gunung dong. Atau dari cerita yang tadi lo sudah bawakan. Ya kalau bagusnya ya naik gunung pikirannya positif aja. Ya. Positif, terus ya jaga kesehatan aja gitu. Terus semaksimal mungkin lah bisa bisa menempatkan diri lah gitu. Jangan terlalu, kalau memang udah tahu gitu ada sesuatu, ya jangan terlalu terpengaruh. Ya. Karena yang membawa kita pada kehancuran adalah rasa takut. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa juga saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambang Tapi gitu. Kondisi masih di Bopong ya? Iya, abis ketangkep itu yang bopong. Jadi kanan sama kiri gitu. Berarti keangkat dong, Keangkat. Bopok ya? Keangkat. Oke. Keangkat. Ini menurut mereka lagi nih, balik lagi ke menurut mereka. Dari situ gue katanya kalau lari sih kan nggak mungkin ya karena napak ya, nggak napak. Mereka bilang terbang. Mereka neter bang sampai kocar kacir. Oh, Ngerti iya, ya, Bang? Ngerti gue. Jadi lu di Bopong, terus lu bawa terbang nih 2 anak. Iya. Iya, Jadi dia gue, ya itu mereka yang Iya, ngerti gue. akhirnya
gila gue sehoror itu gitu loh. Gila sih nih, sampai bawah tuh. Iya, sampai apa? Base Tempat camp. pemeriksaan. Itu sampai base camp. Dari telaga itu. Buk. Ketinggalan semuanya. Kita bertiga doang. Mereka yang natar bobat babet itu. Sampai nyimbanginnya susah. Pentok sana, pentok sampai jatuh segala macam. Berarti memang kondisi lu pada saat itu memang udah nggak sadar nih Teh? Atau setengah sadar? Setengah sadarnya tuh karena gue tahu gue gimana caranya biar kabur, tapi ternyata kok caranya begitu ya gitu loh bang. Oke. Kok gue bisa lari sekencang itu ya gitu. Jadi ini gue balik lagi gue cerita begini pun yang kayak gue lari tangkep, gue tangkepnya denger. Tapi kan gue nggak tahu situasi gue lari seperti itu gitu. Jadi ini diceritain juga gue gitu loh bang. Gitu. Dan menurut pengakuan temen lu nih, lu ngebawa terbang padahal ya? Iya itu. Iya, Gila sih Eka. Sampai pada capek karena mereka nggak bisa ngimbangin si Reza sama si Dimas. Gitu. Ketika sampai base camp, gimana tuh kondisinya? Udah netral kah atau kayak gimana? Enggak sih, masih rada panik aja sih. Lebih ke panik, ke pengen nangis terus yang merinding nggak selesai. Dan itu sih kayak yang kejadian pertama itu memang kayak kebawa ke kehidupan hari-hari ya. Jadi gue rada noit. Yang tadinya cuma pipis turun, kan gue toiletnya di bawah. Turun bisa sendiri, sekarang minta ditemenin kayak gitu. Nah terus yang kejadian kedua ini sih lebih serem gitu, kayak lebih kayak gue itu kayaknya takutnya perasaan gue doang, tapi kayaknya itu kayak nempel aja gitu loh bang. Gitu karena dia lagi gitu. Dan ini yang kedua kalinya ya? Iya. Gila Asli sih. bang. Gue juga nggak pernah jujur gue kalau orang cerita pun gue mungkin rada setengah percaya. Dan gue tipe orang yang memang kurang percaya sama yang cerita-cerita kayak begitu. Nah, tapi gimana tuh ketika lu bisa mengalami hal yang seperti itu yang gak lu percayain? Menurut lu? Iya, gue percaya 100% kalau itu ada gitu loh. Ya contohnya kasus gue yang kecelakaan itu dia bisa sampai mau bikin kita celaka gitu terus. Gue nggak ngerti kalau yang di gunung ini maksudnya apa gitu, cuman dia nakutin atau gimana nggak ngerti. Yang pasti gue ngelihat Perwujudannya. ngelihat wujudnya itu, ngelihat gitu. Ya kalau ditanya wujudnya, kalau kita kan tahu misalkan kayak kayak kuntil anak gitu ya, berupa perempuan, rambutnya panjang begini-begini, ada mata segala macam. Gue inget betul gitu loh. Itu kayak cuman keribo bang, keribo panjang, pokoknya sampai itu rambut sama baju sama gitu bentuknya. Iya, sejajar gitu loh ya. Sejajar. Tinggi gede gitu. Dan itu juga wujudnya sama-sama juga karena gue masih hatam banget. Oke. Nah, ini kan kedua kali nih lu ngalamin kejadian yang mungkin sosok yang sama. Ada niatan untuk berikutnya ke gede lagi kah atau gimana tuh kak? Atau udah skip nih, gue nggak mau lagi ke gede? Ketiga kalinya gue kesana. Masih penasaran? Ketiga kali kesana karena yang kedua itu nemenin sepupu juga gitu. Oke, yang ketiga kalinya nih? Iya, tapi gue yang ketiga kalinya itu gue kan udah mulai belajar untuk turun itu gimana caranya adaptasi. Iya. Okay. Oh berarti gue nggak boleh jalan pelan nih gitu. Gue udah tahu lah. Jadi gue memang harus turun agak cepat gitu, nggak boleh pelan. Nah kalau yang ketiga ini diselamatin itu karena di tempat itu udah ada yang kesurupan bang. Tuh. Jadi di Telaga Biru ada yang kesurupan nih? Ada. Oke, selamat dulu ya. Ada beberapa rombongan orang. Ya? Gue nggak ngerti. Tapi memang rombongan orang itu kesurupan bang. Jadi gue lewat memang ada rombongan mereka itu. Ada. Banyak tuh yang kesurupan pada saat itu. Lumayan lah kayak masal gitu. Jadi setiap di sini kesurupan itu jarak berapa kesurupan lagi gitu. Oke, dan ini kondisinya malam ya? Malam, cuman nggak semalam kemarin karena gue malah itu gue duluan terus gue masih nungguin teman-teman yang lain kan. Jadi gue pas di pos apa tadi bang yang air terjun itu di situ gue nunggu di situ. Itu gue sebenarnya di situ tuh jam 5 bang. Jam 5 sore? Udah sampai situ, yang lain masih pada di atas. Gue di situ cuma berapa orang ya? Seharusnya masih bisa tuh turun. Bisa gue turun ke bawah. Tapi karena gue pengen bareng-bareng gitu, gue takut, masih ada rasa takut, akhirnya gue nungguin mereka sampai maghrib bang.
Nah maghrib, udah gitu maghrib nyantai-nyantai dulu kan, turun-turun itu jam 7-an deh. Nggak terlalu malam kan itu kan, jam 7-an itu. Udah ada yang di situ udah ada yang kesurupan. Memang lagi masanya kesurupan rombongan orang sih. Dan itu kesurupan bukan cuma satu orang ya, jadi Enggak. orang banyak ya. Itu kayaknya nyerupin sosok gitu deh teh. Jadi lu keskip nih. Wah, ini keskip gue lagi nyerupin orang lagi gitu. Tapi takutnya tetap nggak hilang. Dan jujur gue kapok. Ke gunung. Enggak, gue kalau ke Gunung Gede lewat Cibodas gue kapok. Oke. Dan 3 itu cukup kali lo ya. Itu terakhir kali. Kalaupun gue mau ke Gede, gue masih ke Gede bang, tapi putri. Putri ya. Cibodas up dulu tuh. Enggak, putri. Enggak, karena emang menurut gue itu pengalaman apa ya bang. Gila, gue kalau cerita itu pun kayak masih ada rasa takutnya gitu loh. Ini berarti lu cerita pasti ada rasa takut ya? Ada. Belum lepas banget berarti nih ya? Enggak. Semoga nanti ketika lu udah kelar cerita dari sini udah lepas tuh ya. Karena kan banyak tuh yang dengerin nanti cerita-cerita lu. Biasanya ketika orang udah bercerita nih, udah didengar banyak orang, biasanya udah lepas tuh. Kalau gue nggak tahu ya bang, kalau yang namanya orang kesurupan itu rasanya kayak apa gitu kan. Gue nggak tahu. Tapi kalau gue cerita itu aja tuh kayak mulut gue udah mulai terbata-bata gitu loh. Terus dada gue udah sakit, terus bawaannya gue udah pengen nangis gitu. Saking ketakutan gitu loh. Karena gue kalau cerita itu kan berarti gue inget banget dong gitu loh. Kayak bang, secara langsung kayak kejadiannya baru kemarin atau baru tadi gitu loh bang. Iya, ngerti. Dan sosok dia itu kayaknya akan ada terus gitu. Semakin gue cerita gitu. Jadi gue abis kejadian itu gue juga nggak banyak cerita sama orang bang. Gue nggak mau cerita ke beberapa karena kan gue pikir nggak semua orang kan percaya ya bang. Benar, gitu. benar, Tapi benar. setiap gue cerita, orang yang mau dengerin itu pasti bilang, gila lo, gue merinding lo ya nggak selesai. Gue pun begitu gitu. Dan saat ini gue juga begitu gitu. Oke. Nah, oke nih teh, pendakian Gunung Gede yang mungkin menjadikan kesan buat lo tersendiri sampai lo kapok liat jalur Cibodas ya. Kapok. Tapi kalau putri-putri Masih. ya. Oke nih, Teh Eka, thank you banget udah mau berbagi kisah pendakian lo di Gunung Gede dan beberapa teman-teman lo juga yang udah berbagi kisahnya di besok pagi juga nih. Sebelum kita mengakhiri cerita, lo punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua yang menonton video lo atau kisah lo kali ini nih? Pesannya apa ya? Perihal gunung. Iya, perihal gunung dong. Atau dari cerita yang tadi lu sudah bawakan. Ya kalau bagusnya ya naik gunung pikirannya positif aja. Ya. Positif, terus ya jaga kesehatan aja gitu. Terus semaksimal mungkin lah bisa bisa menempatkan diri lah gitu. Jangan terlalu, kalau memang udah tahu gitu ada sesuatu, ya jangan terlalu terpengaruh. Ya. Karena yang membawa kita pada kehancuran adalah rasa takut. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini dan jangan lupa juga saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi dari Go Indra. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.